Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Joko. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Umam Nabel 128-22006, Diva Aulia Rahma 128-22011, Faik Habibullah 128-22024, Trisya Rima Yuandini 128-22048, saya sendiri Safira Dwi 128-22052 dan juga Jevanya Cecilia 128-22054. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait perakiraan cuaca untuk pertanian. Jadi untuk menentukan perakiraan cuaca untuk pertanian, yang pertama yaitu probabilitas kategorikal. Probabilitas kategorikal itu menyatakan peluang terjadinya suatu peristiwa diskrit. Jadi misalnya hujan lebih dari 1 mm besok, dalam kategori seringnya dibagi menjadi tersil, ada yang tertinggi, tengah, atau terendah, dan di atas atau di bawah median. Kegunaannya yang pertama sederhana untuk peta dan tampilan warna, dan yang kedua konteks ekstrim dapat berdampak tinggi sehingga cocok. Rangkaian waktu dan analogi tahun apa itu? Rangkaian waktu dan analogi tahun itu melengkapi format-format seperti CDF atau PDF dengan yang pertama, deret waktu perakiraan dan pengamatan historis, yang kedua, kumpulan tahun analog, tahun-tahun terdahulu dengan kondisi penghambat seperti prediktor yang mirip, misalnya El Nino, dan yang ketiga, rangkaian waktu dan analog membangun kepercayaan melalui bukti nyata kinerja masa lalu, membuat angka-angka probabilitas lebih hidup dan relevan. Kegunaannya apa? Yang pertama, transparansi. Petani bisa membandingkan perakiraan hari ini dengan performa dari masa lalu. Misalnya, dari 10 tahun El Nino, 7 kali hujan yang di atas ambang. Yang kedua, intuitif, menautkan angka probabilitas ke pengalaman nyata atau deret curah hujan musim sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dibahas menurunkan distribusi perakiraan cuaca dan iklim untuk pertanian. Di sini terdapat 3 metode, yaitu dari analog, dari residu hindcast, dan dari perakiraan ensemble. Ringkas dari 3 metode objektif ini untuk mendapatkan distribusi probabilitas perakiraan. Setiap metode distribusi probabilitas dapat diwakili secara empiris atau diilustrasikan maupun teoretis dengan menggunakan distribusi gamma. Oke, next. Selanjutnya akan dibahas metode analog. Nah, konsep dasar metode analog ini menggunakan analog historis berdasarkan klasifikasi prediktor, misalnya El Nino, La Nina, dan netral. Klasifikasi dilakukan berdasarkan SST di Pasifik Khatulistiwa. Data tahun-tahun sebelumnya kemudian dikelompokkan sesuai kategori dan kondisi saat ini. Nah, pendekatan analog ini bersifat sederhana dan instruktif untuk menjelaskan perakiraan probabilistik. Namun, terdapat tantangan dan batasan dari metode ini, yaitu variasi besar antar tahun dan parameter cuaca. Selanjutnya, keterbatasan jumlah kategori dan data historis. Yang terakhir, resiko bias jika tidak diuji dan divalidasi secara statistik. Jadi selanjutnya di sini akan membahas tentang distribusi perakiraan berbasis residual hindcast. Jadi dalam pendekatan ini, distribusi perakiraan suatu variabel seperti suhu atau curah hujan dibentuk berdasarkan residual, yaitu selisih antara data observasi dan hasil hindcast. Namun untuk variabel yang sebenarnya tidak merata seperti curah hujan yang seringkali didominasi oleh nilai-nilai yang kecil, tapi terkadang nilainya tuh besar karena curah hujannya tinggi, distribusi residual tuh tidak mampu untuk mencerminkan bias dengan baik jika pola seperti ini tidak diperbaiki terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan residual. Rumusnya itu ada E sama dengan observasi dikurang hindcast. Nah, distribusi ini tuh juga mempunyai keunggulan sama kekurangan. Kalau keunggulannya itu hasil hindcast yang akurat tuh dapat digunakan dalam perencanaan jangka panjang seperti untuk mitigasi resiko bencana atau perubahan iklim. Nah, untuk kekurangannya yang pertama itu distribusi residual ini tuh sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data historis. Jadi jika datanya buruk tuh maka hasil perakiraannya tuh tidak dapat diandalkan. Dan yang kedua, biaya komputasi dari distribusi ini tuh tinggi. Jadi selanjutnya di sini tuh ada perakiraan ensemble. Apa sih perakiraan ensemble itu? Jadi itu adalah metode yang menggabungkan banyak perakiraan dari beberapa model atau simulasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai ketidakpastian dalam perakiraan cuaca atau iklim. Nah, ensemble ini memanfaatkan berbagai model cuaca atau iklim yang memungkinkan untuk melihat variasi hasil perakiraan berdasarkan perbedaan asumsi dan struktur model. Nah, dengan menggunakan banyak model dan simulasi ini, perakiraan ensemble tuh dapat menangkap ketidakpastian yang mungkin ada karena faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi dengan pasti seperti kondisi atmosfer yang berubah-ubah. Nah, kemudian di sini ada keunggulan dari prediksi perakiraan ensemble juga. Yang pertama itu
Dia tuh dapat meningkatkan akurasi karena menggabungkan beberapa model. Yang kedua, bisa diterapkan pada berbagai jenis perakiraan, baik cuaca jangka panjang atau cuaca jangka pendek. Kemudian, untuk kekurangan dari perakiraan ensemble ini, yang pertama, kompleksivitas sama biaya modelnya tuh tinggi. Kemudian yang kedua, karena dia tuh menggabungkan banyak model, sehingga hasilnya tuh akan sulit diinterpretasikan atau susah. Berikutnya adalah interpretasi dan atribut perakiraan probabilitas, di mana perakiraan probabilitas dapat dimaknai sebagai frekuensi relatif atau tingkat keyakinan peramal terhadap kemungkinan suatu kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam perakiraan bisa berasal dari sistem itu sendiri maupun dari peramal. Hal ini menunjukkan juga bahwa evaluasi terhadap perakiraan tersebut mencakup 3 atribut utama, yaitu keandalan, resolusi, dan ketajaman. Yang pertama yaitu keandalan, di mana menunjukkan konsistensi antara probabilitas yang diprediksi dan frekuensi kejadian nyata. Hal ini dapat dilihat pada gambar pertama, yang itu pada suhu antara tahun 1960 hingga tahun 2001, menunjukkan bahwa konsistensi nilai keduanya yaitu yang diamati dan diprediksi. Yang kedua yaitu ada resolusi yang mengukur kemampuan perakiraan untuk membedakan kondisi yang mengarah pada kejadian dan yang tidak, atau juga menggambarkan kejadian dengan frekuensi yang berbeda dari klimatologinya. Hal ini dapat dilihat antara gambar kedua dan pertama, yaitu pada gambar kedua resolusinya lebih jelas karena yang gambar kedua merupakan selisih dari yang perakiraan dengan yang diamati. Yang ketiga yaitu ketajaman yang mencerminkan sejauh mana distribusi probabilitas yang menyimpang dari distribusi klimatologisnya. Yang mana juga perakiraan yang tajam menunjukkan ketidakpastian yang lebih kecil dibandingkan klimatologisnya. Ini dapat dilihat gambar ketiga yaitu menunjukkan bahwa kurva IDF di mana yang prediksi lebih tajam dibandingkan yang klimatologisnya yaitu pada tahun 2001. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dari interpretasi dan atribut perakiraan probabilitas adalah perakiraan yang ideal harus menyeimbangkan keandalan, resolusi, dan ketajaman. Namun, saat keandalan belum tercapai secara optimal, maka resolusi dan ketajaman harus dinilai secara hati-hati dan tidak dicampur adukan. Baik, selanjutnya ada 3 kunci dalam memahami dan menerapkan informasi probabilistik. Yang pertama, sajikan informasi dalam bentuk frekuensi alami. Contohnya, di Belay Glade, dalam 20 tahun terakhir, hujan lebih dari 160 mm di bulan Januari hingga Maret terjadi 10 kali. Yang kedua, menghubungkan dengan pengalaman. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hansen, mengatakan informasi probabilistik yang diperoleh dari pengalaman pribadi akan diproses lebih efektif. Maka jika bisa diproses lebih efektif akan meningkatkan kegunaan informasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah kepercayaan dan juga transparansi. Kita harus menjelaskan asal data dan metode perakiraannya seperti apa. Kita harus juga menampilkan bagaimana perakiraan masa lalu. Kita juga harus menggunakan penjelasan yang sederhana dan hindari sistem kotak hitam. Dan karena petani itu harus tahu bagaimana hasil yang didapatkan. Oke, untuk slide selanjutnya itu tentang pengajaran probabilitas kepada para petani. Nah, sebenarnya ada 4 metode yang bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu menggali ingatan kuantitatif petani terkait dengan iklim selama 5 tahun kemarin, dan sehingga bisa kita gunakan sebagai perbandingan untuk grafik 4 tahun dari waktu, sehingga bisa terlihat nih analisis yang dapat dihasilkan. Nah, yang kedua itu bisa aja melalui konversi ke probabilistik relatif. Nah, itu bisa menggunakan grafik. Nah, untuk grafik sendiri ini kita bisa menggunakan sumbu X-nya sebagai curah hujan dan sumbu Y-nya sebagai frekuensi, yang mana frekuensi ini bisa diubah menjadi frekuensi relatif. Nah, itu tergantung dari kasus yang terjadi gitu. Nah, kalau yang ketiga, diadakannya distribusi iklim dan El Nino ataupun La Nina. Ini menjadi satu hal menarik karena banyak petani masih bingung ataupun tidak menyadari akan efek jangka panjang dari peristiwa ini, sehingga butuhnya pemahaman baik itu pergeseran distribusi, mau seperti dia lebih kering atau lebih basah, lebih condong ke El Nino ataupun ke La Nina, ataupun edukasinya langsung berdasarkan grafik dari waktu yang dihasilkan dari periode bisa aja 30 tahun berdasarkan iklim yang ada, ataupun bisa menggunakan grafik CDF untuk menunjukkan perubahan distribusi. Nah, itu yang expertnya ataupun bahasa saintisnya. Bisa aja menggunakan bahasa awam seperti analogi dan permainan edukatif. Nah, di sini ada 2 cara, yaitu
Gunakan analogi budaya lokal ataupun menggunakan permainan yang bisa berbasis perakiraan dan resiko, ataupun ya seperti benda-benda berwarna, yaitu permen atau kancing sebagai simulasi probabilistik, sehingga bisa dilihat perbedaan yang signifikan melalui perbedaan warna yang dimiliki. Nah, selanjutnya akan dibahas terkait dengan cuaca untuk masyarakat. Nah, tujuannya itu adalah menyediakan peringatan cuaca yang bisa dipahami dan juga digunakan oleh masyarakat luas di berbagai sektor. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, berdasarkan parameter cuaca. Yang kedua, harus spesifik lokasi dan juga waktu. Yang ketiga, informasi harus mudah dimengerti, tepat, dan juga fleksibel. Tidak boleh menggunakan satu perkiraan untuk semua area, one size fit all, dan harus mempertimbangkan keragaman regional dan juga musiman. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.